Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, ketika Jinming dan yang lainnya membombardir dunia batin Xiaoyan melihat kekuatan Jinming dan yang lainnya dengan jelas. Dengan tubuhnya yang lemah saat ini, dia tidak akan menjadi lawan Jinming dan yang lainnya sama sekali. Xiaoyan menggantikan dirinya dengan tubuh Lei Huannya sendiri, dan membiarkan Jinming dan yang lainnya meraih tubuh Lei Huan. Dengan cara ini, Jinming dan yang lainnya mengira mereka telah menangkapnya. Setelah orang-orang kuat dari klan Roh Emas pergi, Xiaoyan kembali ke dunia batin lagi dan melihat Sailin menyempurnakan Jiu Caijing dengan sepenuh hati. Linglong pernah berkata bahwa setelah Sailin memurnikan kristal 9 warna, dia akan memiliki kesempatan untuk berevolusi. Dan sangat mungkin dia akan berevolusi dari ular sanca menelan 9 warna menjadi ular sanca menelan 10 warna sekaligus. Kekuatan piton menelan langit 9 warna sudah menakutkan. Dan tidak terbayangkan sejauh mana piton menelan langit 10 warna akan begitu menakutkan. Jika Sailin berhasil berevolusi, maka Xiaoyan akan mendapat bantuan kuat lainnya. Xiaoyan tidak mengganggu kultivasi Sailin. Dia segera meninggalkan Sailin dan berjalan ke kedalaman dunia batin. Xiaoyan mampir untuk melihat Bingxin Hailian. Hari ini, Bingxin Hailian sangat kuat dan telah menutupi seluruh permukaan kolam. Selain itu, Bingxin Hailian telah membuka 3 bunga Hailian. Dan ketiga bunga Hailian ini memiliki kecenderungan untuk menumbuhkan hati Hailian. Melihat Bingxin Hailian yang sangat subur, Xiaoyan merasa sangat lega. Tetapi yang membuat Xiaoyan khawatir adalah karena penyerapan jangka panjang Bingxin Hailian. Sumber mata air spiritual yang dia dapatkan mengering secara bertahap. Dan setelah sumber mata air spiritual mengering, pertumbuhan Bingxin Hailian pasti akan sangat terpengaruh. Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya, sumber dari 5 roh harus dikumpulkan sesegera mungkin. Demi Bingxin, dia harus mendapatkan sumber dari 5 roh tidak peduli apapun. Bahkan jika itu adalah musuh dari seluruh 5 roh, dia tidak akan ragu. Dia sudah mendapatkan sumber roh api dan sumber roh air tersembunyi di tubuh Sailin. Ketika dia memikirkan sumber dari 3 roh, Xiaoyan memikirkan klan 3 roh. Ada niat membunuh yang tak ada habisnya di matanya. 3 klan roh utama sebenarnya mengirim banyak orang kuat untuk mengepung saat dia lemah. Memikirkan hal ini, dia segera berkata, "Baiklah, klan roh emas, klan roh kayu, dan klan roh bumi. Aku belum mencarimu, tetapi kamu datang untuk memprovokasiku terlebih dahulu. Aku akan turun tangan," ucap dari Xiaoyan. Setelah melampiaskan kebenciannya terhadap 3 klan spiritual utama, Xiaoyan segera bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya aku perlu memulihkan kekuatanku sesegera mungkin. Namun terlalu lambat untuk memulihkan kekuatannya melalui kultivasi. Xiaoyan tidak punya waktu. Dia tiba-tiba memikirkan identitasnya yang lain. Selama ini dia telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, besar dan kecil. Dan dia hampir lupa bahwa dia adalah alkemis paling kuat di dunia. Xiaoyan datang ke kedalaman dunia batin dan hendak mengambil semua obat yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun. Botol giok besar dan kecil yang berisi pil dan obat, serta harga surga dan bumi yang tak terhitungnya menumpuk di semua tempat. Melihat pil dan harta di satu tempat, Xiaoyan merasa lega. Dia lalu berkata, "Dengan pil dan harta ini, aku dapat kembali ke kondisi puncakku dalam waktu yang sangat singkat. Tidak sia-sia, aku mengumpulkan banyak obat dan harta langka selama bertahun-tahun. Dan kali ini bisa berguna bagiku." Xiaoyan segera duduk bersila dan mulai memperbaiki pil obat-obatan dan harta yang tersebar di seluruh tanah satu persatu. Sementara itu orang-orang dari klan roh emas terbang keluar dari magma. Banyak orang dari klan roh kayu dan klan roh bumi
melihat Xiao Yan ditangkap oleh klan roh emas. Lin Yang segera maju untuk menyambutnya dan berkata sambil tersenyum, "Kakak Jin, kamu benar-benar menangkap Kaisar Yan begitu cepat. Bagaimana kamu bisa menangkapnya?" Jin Ming lalu berkata, "Dia sudah berada di ujung tanduk. Seberapa sulitkah untuk menangkapnya? Jangan mengharapkan sumber roh api. Sumber roh api ini milikku." Mendengar ini, ekspresi dari klan roh kayu dan klan roh bumi sedikit berubah. Faktanya 3 klan spiritual utama datang untuk mengepung Kaisar Yan untuk sumber roh api. Oleh karena itu, siapapun yang menangkap Xiao Yan sama dengan mendapatkan sumber roh api. Melihat Kaisar Yan ditangkap oleh klan roh emas, banyak orang dari klan roh kayu dan klan roh bumi merasa tidak senang dalam hati mereka. Tetapi sekarang setelah 3 klan spiritual utama membentuk aliansi, klan roh kayu dan klan roh bumi tidak terbuka saat ini. Saat ini Lin Yang tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, selamat untuk Jin Ming." Jin Ming hendak menjawab, tapi tiba-tiba wajahnya berubah. Dia melihat kehampaan dan berteriak, "Siapa? Keluarlah!" Tiba-tiba sekelompok pria dan kuda muncul dari langit. Lalu salah satu berkata, "Hehehe, Kakak Jin, jangan terlalu marah." Tim yang muncul entah dari mana mengenakan armor es putih. Ada aura es yang kuat yang meluap dari pelindung es, menyebabkan suhu di dunia ini turun tajam. Dan di tim ini, kedua pemimpin sangat mencolok. 2 orang ini, 1 laki-laki dan 1 perempuan. 5 klan spiritual utama sering berurusan satu sama lain, dan beberapa orang dari klan spiritual utama saling mengenal dengan sangat baik. Oleh karena itu, banyak ahli dari klan roh emas, klan roh kayu, dan klan roh bumi tahu betul betapa menakutkannya pria dan wanita di depan mereka. Pria di depannya bernama Jihan, dan perempuan itu bernama Moju. Jihan dan Moju sama-sama dari klan roh es. Kali ini mereka berdua diperintahkan oleh leluhur bela diri Lindong untuk memimpin banyak orang kuat dari klan roh es untuk membantu Kaisar Yan. Meskipun usia mereka masih muda, tetapi mereka sangat penting dalam klan roh es. Jihan dan Moyu adalah pasangan. Mereka berdua telah melakukan banyak hal besar untuk klan roh es. Oleh karena itu, mereka berdua adalah orang muda yang sangat terkenal di klan roh es, dan bahkan di antara klan 5 roh. Jihan adalah seorang yatim piatu. Kemudian dia diadopsi oleh Patriark Bingling atau klan roh es, dan memberinya nama keluarga Bing. Jadi dia juga dipanggil Bing Jihan. Jihan adalah jenderal nomor 1 di klan roh es Bing Xuan, dan nomor 1 terkuat di antara generasi muda klan roh es. Dia adalah seorang jenius di langit, dan dia telah mengembangkan Bing Xuan Jin dari klan roh es ke tingkat ke-9. Dan di seluruh klan roh es, hanya dia dan Bing Xuan yang telah berkultivasi ke tingkat ke-9. Moyo adalah putri angkat dari Bing Xuan, kepala klan roh es. Dia juga orang yang sangat berbakat dalam kultivasi. Dia telah mengembangkan seni roh es, klan roh es ke tingkat 8. Jihan dan Moyu tumbuh bersama sejak kecil. Keduanya adalah kekasih masa kecil dan memiliki hubungan yang sangat baik. Keduanya juga disebut roh es Wang Jue. Dan mereka adalah jenderal paling kuat di bawah Patriark Bing Xuan. Dapat dikatakan bahwa klan roh es telah mampu meningkat pesat di tahun-tahun ini dan menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan di antara 5 klan roh utama. Melihat penampilan orang-orang kuat dari klan roh es, kulit Jin Ming sedikit berubah. Dan dia berkata, "Mungkinkah klan roh es juga ingin mengambil sumber roh api?" Jihan tersenyum dan berkata, "Saudara Jin, jangan salah paham. Klan roh esku tidak tertarik pada sumber roh api. Aku datang ke sini atas perintah Patriark untuk melindungi integritas seseorang," ucap dari Jihan. Jingming lalu berkata, "Siapa yang ingin kamu lindungi?" Jihan mengacungkan jarinya dan berkata sambil tersenyum, "Ini dia, Kaisar Yan." Jinming lalu berkata dengan marah, "Berbicara begitu mudah. Ujung-ujungnya pasti sumber roh api," ucap dari Jingming. Jihan tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa jika kamu berpikir begitu. Tapi aku harus membawa Kaisar Yan pergi hari ini.
ucap dari Jihan. Mendengar ini Jin Ming sangat marah dan berkata dengan tegas, "Bing Jihan, jangan terlalu banyak menipu orang. Yang lain takut padamu, tetapi aku tidak takut padamu." Segera Jin Ming berteriak keras kepada 3 klan spiritual utama. "Tunggu apa lagi? Mulai!" Mendengar teriakan Jin Ming, banyak orang dari 3 klan spiritual utama menyerang orang dari klan Roh Es. Jihan lalu berbisik kepada Moyu, "Adik perempuan, serahkan klan Roh Emas kepadaku, dan kamu melawan klan Roh Kayu dan klan Roh Bumi." Moyu mengangguk dan berkata, "Baiklah, aku akan berurusan dengan klan Roh Kayu dan klan Roh Bumi." Sosok Jihan bergerak. Dia langsung menyapa Jin Ming dari klan Roh Emas dengan kecepatan kilat. Di antara tim dari 3 klan spiritual utama, Jin Ming dan Ling Yang adalah yang paling kuat. Selama keduanya dikalahkan, 3 tim klan spiritual utama akan sepenuhnya dikalahkan. Bing Suang Jin. Telapak tangan Jihan menghantam Jin Ming, dan udara sedingin es keluar seperti kabut tebal. Cahaya keemasan menyilaukan. Melihat udara dingin yang bergelombang, wajah Jin Ming menunjukkan ekspresi ganas, dan cahaya keemasan berkumpul di tangan kanannya. Kemudian dia meninju kekosongan di depannya dan menghancurkan dengan keras. Cahaya keemasan yang menyilaukan tiba-tiba mekar dan bersinar ke seluruh langit. Cahaya keemasan di langit dan udara es di langit bertemu bersama. Tabrakan energi yang mengerikan menyebabkan seluruh langit runtuh terus-menerus. Jihan dan Jin Ming sama-sama muda dan kuat, dan mereka bertarung dengan sengit. Di sisi lain, Moyu bertemu Ling Yang dari klan Roh Kayu. Orang-orang klan Roh Es bertarung sengit dengan klan Roh Emas, klan Roh Kayu, dan klan Roh Bumi. Untuk sementara waktu, pertempuran yang sangat sengit pecah di langit. Saat pertempuran di langit berlanjut, Jihan dari klan Roh Es akhirnya mengalahkan Jin Ming dari klan Roh Emas, dan Moyu dari klan Roh Es mengalahkan Lin Yang dari klan Roh Kayu. Dan setelah Jin Ming dan Lin Yang dikalahkan, 3 klan spiritual utama segera dikalahkan sepenuhnya. Banyak orang kuat dari 3 klan spiritual utama akhirnya melarikan diri mereka. Tetapi sebelum pergi, Jin Ming secara paksa mengambil tubuh Lei Huan Xiaoyan. Ketika orang-orang klan Roh Es hendak mengejar, mereka dihentikan oleh Jihan. Moyu segera bertanya dengan bingung, "Kakak senior, mengapa kita tidak mengejar mereka? Apakah kita hanya melihat mereka membawa Kaisar Yen?" Jihan tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, itu bukan Kaisar Yen yang asli. Kaisar Yen yang sebenarnya masih di bawah magma," ucap dari Jihan. Mendengar ini Moyu tersenyum dan berkata, "Oh, aku lupa. Kakakku memiliki sepasang mata jahat." Ternyata Jihan dilahirkan dengan sepasang mata jahat. Dan sepasang mata jahatnya bisa melihat melalui esensi hal-hal sampai batas tertentu. Ketika dia datang ke dunia ini, dia menemukan bahwa Kaisar Yen yang ditangkap oleh klan Roh Emas bukanlah Xiaoyan yang asli. Jadi dia tidak mengambil Kaisar Yen dan membiarkan klan Roh Emas mengambil Kaisar Yen. "Kakak, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" ucap dari Moyu. Jihan tersenyum dan berkata, "Kita di sini menunggu Kaisar Yen untuk meninggalkan magma." Waktu berlalu, dan orang klan Roh Es telah menjaga langit ini dan tidak pernah pergi. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Orang-orang klan Roh Es yang menjaga tiba-tiba merasakan aura yang tidak biasa. Magma di bawah tiba-tiba tampak tidak normal, dan permukaan magma yang semula tenang tiba-tiba terlempar dengan keras, seperti air mancur. Dan magma merah panas terus berjatuhan. Melihat ini, orang-orang dari Roh Es tahu bahwa Kaisar Yen akan meninggalkan kolam magma, dan keluarnya Kaisar Yen pasti akan menyebabkan banyak gangguan. Jihan segera memimpin kerumunan menjauh dari langit di atas magma, dan diam-diam menunggu Kaisar Yen. Buam, 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 buam. Ketika magma mendidih, suara keras tiba-tiba terdengar di permukaan magma. Untuk sementara waktu, pilar magma merah yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke langit pada saat yang sama. Di bagian atas pilar besar magma, seorang pria muda berbaju hitam duduk bersila. Pria berbaju hitam tiba-tiba membuka matanya.
dan dua cahaya yang menghancurkan jiwa muncul menembak keluar dari matanya. Saat Xiaoyan membuka matanya, paksaan tertinggi keluar dari tubuhnya. Orang dari roh es yang berdiri di kejauhan dipaksa oleh tekanan tertinggi. Jihan dan Moyu mundur beberapa langkah. Aura yang sangat kuat, ucap dari Jihan. Bahkan dengan mata jahatnya, Jihan tidak bisa melihat kekuatan dari Xiaoyan. Tapi dia yakin, kekuatan Xiaoyan bahkan lebih kuat dari Bingsuan, kepala klan roh es. Pada saat ini Xiaoyan tampaknya menjadi penguasa dunia. Apakah aku akhirnya dipromosikan menjadi penguasa abadi? Xiaoyan mengepalkan tinjunya, merasakan kekuatan di tubuhnya yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Setelah bertarung dengan klan roh api, dia mengambil banyak pil obat dan harta surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya. Dia akhirnya dipromosikan dari Raja Abadi ke alam Kaisar Abadi. Pada saat ini sinar cahaya terang berwarna-warni muncul dari udara tipis. Segera, seekor ular sanca raksasa seperti naga muncul di langit. Piton raksasa itu sangat besar, dan sinar cahaya yang menyilaukan meletus dari seluruh tubuhnya. Sinar cahaya yang menyilaukan memiliki 10 warna. Melihat ular piton raksasa di langit, wajah Xiaoyan dipenuhi dengan kegembiraan. Dia tahu bahwa Sailin telah berhasil berevolusi dan berhasil berubah dari piton 9 warna menelan langit, berevolusi menjadi ular sanca menelan langit 10 warna. Sailin, apakah kamu akhirnya berevolusi menjadi piton menelan langit 10 warna? Ucap dari Xiaoyan. Langit sinar matahari bersinar, dan cahaya berwarna-warni menyelimuti seluruh dunia. Di tengah cahaya matahari, seekor ular piton raksasa muncul di langit. Ular piton raksasa itu memiliki 10 warna di tubuhnya. Aura yang sangat kuat. Melihat ular piton raksasa di langit, Jihan, Moyu, dan yang lainnya semua terkejut. 10.000 sinar cahaya di langit berkumpul menuju piton 10 warna, dan akhirnya berubah menjadi bola bercahaya besar yang tak tertandingi di sekitar piton 10 warna. Piton 9 warna menelan langit adalah binatang spiritual yang kuat di zaman kuno. Tetapi evolusi utama dari piton 9 warna menelan langit adalah piton menelan langit 10 warna. Piton menelan langit 10 warna juga disebut naga piton 10 warna. Pada saat ini Sailin sedang menjalani evolusi pamungkas dari ular sanca menelan 9 warna menjadi ular sanca 10 warna. Setelah evolusi berhasil, kekuatan Sailin akan mengalami lompatan kualitatif. Setelah beberapa saat, kecemerlangan di langit perlahan menghilang, dan kecantikan yang mempesona dan menakjubkan muncul di depan mata. Selain penampilan wanita yang mengejutkan, yang lebih mengejutkan adalah kekuatan wanita tersebut. Kekuatan wanita itu cukup menakutkan. Melihat sosok cantik itu, Xiaoyan merasa lega. Setelah Sailin menyempurnakan kristal 9 warna, dia akhirnya berhasil berevolusi menjadi ular piton menelan 10 warna. Dan kekuatan Sailin juga telah mengalami lompatan kualitatif, langsung mencapai ranah Kaisar Abadi. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang udah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum. Dadah.